Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsip, salam Arsip. Kembali lagi bersama saya Elva di acara podcast Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Baik Sobat Arsip, pada podcast Kearsipan hari ini kita edisinya sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Kearsipan ke-52 tanggal 18 Mei 2023. Baik Sobat Arsip, podcast Kearsipan pada kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Kearsipan ke-52, yaitu pada tanggal 18 Mei 2023. Baik Sobat Arsip yang tercinta, berhubung edisi kali ini spesial, maka kami hadirkan pula narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibunda kita tercinta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Ibu DNA Sriwantini MPD. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Ya? Alhamdulillah sehat, baik. Habis dari kegiatan dari mana Ibu hari ini? SD Negeri Pakem 2, kita juga bersama-sama untuk memperingati Hari Buku Nasional sekaligus melepas anak-anak untuk melakukan kunjungan ke Dirgantara Mandala. Baik Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 18 Mei kemarin kita memperingati Hari Kearsipan ke-52 ini Bu ya, di mana tema atau tagline dari Hari Kearsipan adalah Gerakan Kearsipan menuju birokrasi maju, memori kolektif bangsa dan peradaban. Berkaitan dengan tema tersebut Ibu, mungkin bisa diceritakan bagaimana atau apa saja upaya gerakan kearsipan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan birokrasi yang maju. Oke, baik, terima kasih Mbak Elva. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kearsipan ini merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan. Hal ini tentu saja mengandung makna bahwa urusan kearsipan itu sangat penting dan menjadi indikator terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tentu saja wajib diselenggarakan oleh semua penyelenggara pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, pengertian arsip ini tidak hanya terbatas pada bentuk tekstual atau kertas, namun dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi. Arsip berfungsi sebagai sumber informasi, kemudian sebagai pusat ingatan juga, pusat ingatan organisasi, dan juga tentu saja sebagai bukti kepemilikan aset, sebagai bahan evaluasi, bukti pertanggungjawaban, dan bahan pengambilan keputusan. Sebagai identitas dan jati diri bangsa, arsip juga sebagai memori kolektif serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, arsip ini memang harus dikelola dengan baik dan diselamatkan oleh para penyelenggara negara. Urusan kearsipan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan ini tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting. Kearsipan tidak hanya tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan yang baik ini menjadi cerminan terselenggaranya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Terkelolanya arsip dengan baik akan meningkatkan ketersediaan informasi yang autentik serta meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas di dalam pelayanan publik. Pentingnya penyelenggaraan kearsipan ini juga dituangkan di dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, yang mana urusan kearsipan ini termasuk
menjadi salah satu agenda area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu area perbaikan dari sisi tata laksana. Pada tahap akhir reformasi birokrasi ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang maju, berkelas dunia, yang dicirikan dengan beberapa hal, antara lain adalah pelayanan publik yang semakin bagus, semakin berkualitas, dan tata kelola arsip yang semakin efektif dan efisien. Gerakan kearsipan menuju birokrasi maju di pemerintah Kabupaten Sleman ini antara lain dilakukan dengan gerakan tertib arsip dan juga percepatan digitalisasi kearsipan, atau istilahnya sekarang transformasi digital di bidang kearsipan. Nah, gerakan tertib arsip ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain dengan penyusunan regulasi, pembinaan atau sosialisasi pengelolaan kearsipan, pemenuhan sumber daya kearsipan, tertib pengelolaan kearsipan, dan juga pengawasan kearsipan dan sebagainya. Baik, jadi dalam rangka gerakan kearsipan tersebut untuk mewujudkan birokrasi yang maju, salah satunya dilakukan melalui gerakan digitalisasi atau transformasi digital seperti itu. Betul ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sejauh mana Ibu digitalisasi dalam kearsipan telah diterapkan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan kearsipan di Pemkab Sleman? Digitalisasi dalam pengelolaan kearsipan di pemerintah Kabupaten Sleman ini sebenarnya sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Contohnya misalnya di dalam pengelolaan arsip dinamis, kita sudah mulai sejak tahun 2017 itu dengan membangun aplikasi sistem informasi manajemen arsip dinamis yang sering kita kenal dengan nama SIM-Arda. Kemudian tahun 2022 kita menindaklanjuti dari peraturan Presiden tentang SPBE, pemerintah Kabupaten Sleman telah mengimplementasikan Srikandi atau sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang saat ini insya Allah telah diterapkan di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk arsip statis ini juga kita lakukan beberapa hal berkaitan dengan itu. Nah, karena arsip statis ini menjadi tanggung jawabnya pengelolaannya itu di lembaga kearsipan daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka langkah digitalisasi di dalam pengelolaan arsip statis ini kita lakukan antara lain dengan kita menjadi anggota Simpul Jaringan Nasional dan telah menggunakan aplikasi SIKN, JIKN yang dibangun oleh ANRI, serta SIM-Artis, Sistem Informasi Arsip Statis dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, melalui penggunaan berbagai aplikasi baik itu di dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis, tentunya diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian reformasi birokrasi khususnya pada aspek digitalisasi administrasi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Begitu Mbak Elva. Berkaitan dengan digitalisasi atau transformasi digital ini Bu, dalam penerapannya tentu saja terdapat berbagai kendala ya Bu, terutama mungkin dari segi sarana prasarana dan infrastruktur yang membutuhkan infrastruktur yang baik dan stabil seperti itu, dan mungkin tentu saja dari sisi SDM ya Bu ya. SDM ini dimana kita membutuhkan SDM yang dibilang melek IT seperti itu. Ini kira-kira bagaimana Ibu mengatasi kendala-kendala semacam itu? Ya.
Kondisi saat ini khususnya untuk SDM kearsipan memang masih kompetensinya bervariasi. Tapi alhamdulillah untuk yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku LKD, SDM-nya dari sisi kompetensi sudah bisa dikatakan kompeten, dan tentu saja mungkin masih ada beberapa perangkat daerah yang saat ini belum ada pengelola arsip yang punya latar belakang pendidikan arsiparis atau kearsipan, sehingga perlu dilakukan beberapa hal berkaitan dengan peningkatan SDM kearsipan, antara lain dengan melakukan diklat bekerjasama dengan BKPP, kemudian juga BIMTEK, dan tentu saja ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa generasi dalam tanda kutip generasi kolonial istilahnya itu juga memang harus banyak belajar berkaitan dengan era digital ini, sehingga mau tidak mau kita memang harus melakukan upgrade, belajar bersama dengan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan IT yang tinggi. Mudah-mudahan proses belajar itu bisa kita pelopori, bisa kita kedepankan, sehingga semua SDM kearsipan khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini memiliki kompetensi yang baik. Berkaitan dengan transformasi digital ini kan kita masih dalam masa transisi ya. Justru kendala yang paling beratnya adalah bagaimana merubah mindset atau budaya kerja dari birokrat itu sendiri, merubah dari yang tadinya kita gaya konvensional atau manual ke digital seperti itu. Ini bagaimana Bu mengatasi atau upaya untuk kita memberikan literasi digital kepada para birokrat? Ini sebetulnya kendala ini tidak hanya dirasakan di Sleman, tapi hampir di seluruh daerah seperti itu. Namun kita di Sleman sudah ada beberapa upaya agar kita memberikan semangat, support kepada yang tadi Mbak Eva bilang generasi old begitu ya. Kita harus bisa menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa saat ini kalau tidak digital itu ketinggalan. Artinya mereka akan ketinggalan banyak informasi, akan ketinggalan banyak pengetahuan baru, akan ketinggalan banyak berbagai hal. Itu kalau dia tidak mengenal digital. Oleh karena itu, mau tidak mau semua orang yang terlibat di dalam urusan pemerintahan ini juga harus merubah mindsetnya bahwa digitalisasi itu akan memudahkan kinerja kita, akan memudahkan pengelola kearsipan, yang menjalankan pemerintahan ini justru terbantu dengan digitalisasi. Hanya saja kita juga perlu tahu, meskipun kita sudah masuk di dalam era digitalisasi, tetapi ada beberapa hal yang kita juga tetap harus kita pertahankan, bahwa arsip-arsip yang sudah kita miliki itu harus kita selamatkan. Baik, semoga dengan dukungan dari berbagai pihak transformasi digital ini akan gini ya Bu. Iya, insya Allah. Baik Bu, kemudian berkaitan dengan MKB Bu, Memori Kolektif Bangsa. MKB ini merupakan arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa yang harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Bagaimana Bu langkah atau strategi yang dilakukan Pemkab Sleman dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkaitan dengan MKB ini? Arsip sebagai warisan
dokumenter perjalanan peristiwa sebuah bangsa dan negara. Ini juga berfungsi sebagai ingatan daerah, ingatan dunia yang harus dilestarikan. Oleh karena itu informasi berkaitan dengan peristiwa perjalanan suatu bangsa itu sendiri harus tercatat, harus terekam dengan baik di dalam arsip. Nah, sebagai khasanah sejarah bangsa, arsip ini memainkan peran yang sangat strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, penyelamatan dan pelestarian arsip statis ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga identitas bangsa. Nah, upaya atau strategi yang saat ini dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkaitan dengan memori kolektif bangsa adalah dengan terus menggali dan melakukan penelusuran arsip-arsip statis yang tercipta di wilayah Kabupaten Sleman, dan juga terus-menerus memberikan sosialisasi dan juga literasi untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip dan menggalakkan gerakan cinta arsip, dan mulai melakukan gerakan tertib arsip dan sejarah desa. Ini sesuai dengan surat edaran bersama yang baru saja diterbitkan antara ANRI dengan Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, sehingga diharapkan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa itu dapat terselamatkan. Nah, jika arsip ini terkelola atau terselamatkan dengan baik, tidak akan ada cerita ya Bu ya, seni ataupun budaya bangsa kita diakui oleh bangsa lain gitu ya Bu. Ya, betul Mbak, itu betul. Dan arsip-arsip yang mengandung nilai-nilai sejarah, mengandung identitas, seni, budaya, dan aset bangsa kita ini tentu saja juga bisa kita usulkan untuk bisa diregistrasikan ke dalam memori kolektif bangsa. Kita belum pernah ini mendaftarkan memori kolektif bangsa, karena memang khasanah arsip statis kita belum cukup untuk bisa mensupport itu. Kita akan belajar nanti dengan DPAD DIY yang sudah beberapa kali mengajukan memori kolektif bangsa. Bahkan tahun kemarin memori kolektif bangsa tentang Selokan Mataram itu mendapatkan penghargaan. Tahun ini juga kita akan merintis nanti Mbak Irva, karena kita juga punya sejarah yang terjadi di wilayah Sleman berkaitan dengan peristiwa Rataran. Itu sangat erat kaitannya dengan berdirinya Akmil, sehingga kita akan melakukan penelusuran arsip itu, sehingga suatu saat insya Allah ini bisa kita usulkan, kita daftarkan sebagai memori kolektif bangsa wilayah Kabupaten Sleman. Ngomong tentang MKB ini Bu, di tempat kita sekarang ini di Kaliurang ini sebenarnya banyak ya peristiwa sejarah yang terjadi di sini. Mungkin contohnya ada peristiwa KTN ya, Komisi 3 Negara yang di daerah Kaliurang juga ya, di sekitaran sini juga. Dan mungkin juga banyak juga di wilayah Sleman itu ya peristiwa-peristiwa berkaitan dengan perjuangan bangsa seperti itu. Dan mungkin bisa nggak ya kayak semacam arsip-arsip dari penemuan dari Candi Prambanan itu kan mungkin bahkan bisa ya diusulkan menjadi MKB dan MOW gitu, Memory of the World. Yeah. Saya rasa bisa, hanya saja ini butuh perjuangan untuk bisa kita mendapatkan arsip-arsip statisnya yang bisa kita kelola, bisa kita perkaya khasanah arsip statis kita, sehingga ini bisa kita wujudkan untuk mengusulkan atau mendaftarkan ke MKB maupun MOW. Dan tentu saja apa yang terjadi di Sleman ini memerlukan komitmen semua pihak, khususnya pemerintah sampai kepada pemerintah desa, karena saya yakin desa-desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman ini pasti ada sejarah.
ada sejarah berdirinya desa, ada banyak lagi catatan-catatan peristiwa yang sampai saat ini kita harus melakukan penelusuran. Ini bagian dari PR kita bersama untuk bisa kita dapatkan catatan-catatan itu, memori itu, supaya nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pengajuan LKB. Luar biasa, baik Ibu. Ini ternyata banyak sekali ya Bu sebenarnya potensi arsip yang kita miliki di Pemkab Sleman ini. Baik Ibu, ternyata tidak terasa bincang-bincang kita sudah cukup lama ya Bu. Rasanya kalau berbicara tentang arsip itu nggak ada habisnya seperti itu ya. Mungkin yang terakhir Ibu bisa disampaikan kesan-pesan ataupun harapan dari Ibu dalam peringatan Hari Kearsipan ini. Tahun 2023 tema peringatan Hari Kearsipan kita itu adalah Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul. Dari tema itu kita tahu bahwa potensi kearsipan ini sangat luar biasa. Dari kitalah yang akan merubah mindset masyarakat bahwa arsip itu penting. Arsip itu harus kita kelola dengan baik. Itu kita yang punya kewajiban untuk memberikan penyadaran itu. Dan tentu saja terutama ini yang berkaitan dengan gerakan percepatan digitalisasi kearsipan ini juga harus diimbangi dengan penyelamatan arsip sebagai bagian dari pelestarian memori kolektif bangsa, dan juga itu merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, digitalisasi ini kita lakukan dengan tidak melupakan esensi dari pengelolaan arsip itu sendiri. Tentu saja kalau arsip-arsip yang ada akan lebih aman juga kalau kita lakukan alih media, sehingga kita punya dokumen ganda, artinya secara digital punya tetapi secara tekstual juga ada. Ini lebih kepada bagaimana kita bisa menyelamatkan arsip-arsip yang kita miliki. Dan penyelamatan arsip statis yang menjadi dokumen kekayaan negara, termasuk di dalamnya juga ada seni dan budaya, tentu saja ini akan menjadi khasanah arsip juga, sehingga kita berupaya bagaimana penyajian khasanah arsip itu bisa menarik, mungkin bisa dimunculkan dalam bentuk diorama atau beberapa hal yang sudah kita lakukan di ruang kita itu kan itu sudah ada display ya. Itu juga bagian dari bagaimana kita menyajikan arsip itu supaya menarik masyarakat berminat untuk mengetahui, sehingga punya kesadaran untuk melakukan penyelamatan arsip. Dan terutama melalui peringatan Hari Kearsipan yang ke-52 yang jatuh pas kemarin tanggal 18 Mei 2023, ini diharapkan menjadi momentum penguatan kembali seluruh entitas kearsipan untuk berkolaborasi, untuk berupaya, untuk berkomitmen, sehingga penyelenggaraan kearsipan secara nasional ini semakin berkualitas dan mendorong kemanfaatan bidang kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa. Perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat luas tentunya bahwa Sleman ini punya potensi yang luar biasa, punya potensi yang harus digali dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Nanti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku lembaga kearsipan daerah ini akan melakukan banyak hal untuk bisa menjadikan arsip itu sebagai dokumen yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Mungkin itu Mbak Elva. Baik, terima kasih Ibu.
Baik, Sobat Arsip, sebagai penutup saya akan mengutip kata-kata dari mantan Menpan Cahyokumolo, Bapak almarhum Cahyokumolo. Seperti itu, bahwa arsip itu memiliki 3 peran dalam konteks kebangsaan. Yang pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa. Kedua, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa. Dalam mendukung reformasi birokrasi, dunia kearsipan tentunya membutuhkan pembaruan dan inovasi dalam pengelolaannya, tanpa melupakan esensi dari arsip tersebut. Peran arsip sebagai pemersatu dan pembaru bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga melalui pengelolaan arsip yang baik, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang tidak melupakan jati diri. Demikian Sobat Arsip, acara podcast kearsipan edisi spesial peringatan Hari Kearsipan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya pada acara ini. Kami atas nama tim mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa pada acara podcast kearsipan selanjutnya. Salam arsip, Sleman tertib arsip. Sleman tertib arsip.